Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya seorang muslim atau seorang mukmin, seorang hamba masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terhindarkan dari neraka karena ampunan Allah Subhanahu wa taala dan meraih derajat di surga karena amalannya. Orang masuk surga dengan rahmat Allah bukan dengan amalannya, dan dia terhindar dari neraka jahanam karena ampunan Allah Subhanahu wa taala, namun derajat surga dia raih sesuai dengan amalannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, walikullin darajatum mimma amilu. Masing-masing memiliki derajat berdasarkan amalan mereka. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah surga kalian berdasarkan amalan kalian. Oleh karenanya di dunia ini adalah tempat untuk kita beramal sebanyak-banyaknya. Sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, al-yauma amalun bila hisab. Sekarang yang ada amal, tidak ada yang menghisab kita. Akan tapi wa ghadan hisabun bila amal. Namun esok di akhirat sudah tidak bisa beramal lagi, yang ada hanyalah hisab. Karena seorang berusaha untuk menjaga kalau dia beramal soleh agar amal solehnya tidak gugur dan tidak berkurang pahalanya. Karena itulah bekal dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bekal dia untuk menghadapi sakaratul maut adalah amal solehnya. Bekal dia untuk di alam barzah, sebagaimana dalam hadis, seorang dalam alam barzah maka datang seorang yang berwajah tampan rupawan, terus beraroma wangi, maka ditanya kepadanya, siapa, man anta, siapa engkau? Maka dia berkata, ana amaluka saleh, aku adalah amal baikmu selama di dunia. Dan sebaliknya ada seorang yang datangi dengan orang yang buruk rupa, dengan bau yang sangat tidak enak, maka dia bertanya, man anta, siapa engkau? Maka orang itu berkata, ana amaluka sayyi', aku adalah amal burukmu selama di dunia. Maka bekal kita di alam barzah adalah amal soleh, apalagi ketika menghadapi kesulitan-kesulitan dan rintangan-rintangan yang ada di hari kebangkitan kelak. Maka saya ingin mengingatkan bahwasanya kita semua selain beramal soleh ada perkara yang lebih penting, yaitu menjaga amal tersebut agar tidak gugur dan juga tidak berkurang nilainya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib pernah menyampaikan suatu perkataan yang indah. Dia berkata, "Laisa sya'nu fil amal, innama sya'nu kulla sya'ni fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu." Perkara yang paling utama bukanlah masalah beramal soleh. Beramal soleh penting. Tetapi innama sya'nu kulla sya'ni, perkara yang lebih penting dan sangat terpenting adalah fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu, yaitu menjaga amal jangan sampai rusak. Kita sudah kerjakan jangan sampai rusak atau gugur. Kemudian beliau berkata, wa ma'rifatu ma yufsidul a'mal fi hali wuqu'iha, dan mengenali apa yang bisa merusak amal ketika amal sedang dikerjakan, wa yubtiluha wa yuhbituha ba'da wuqu'iha, apa saja pembatal amal ketika sedang mengerjakan amal tersebut. Dan ada juga pembatal yang muncul belakangan, amalnya sudah sah, tahu-tahu dibatalkan belakangan. Min ahammi ma yanbaghi an yufattisha alaihi al-abdu, ini perkara yang paling penting seorang untuk memeriksa dirinya. Wa yahris ala amalihi wa yahdharahu, dan dia berusaha untuk menjaga amalnya dan waspada terhadap penggugur atau perusak amal atau pengurang pahala amal yang dia kerjakan. Ini nasihat penting dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Karena jangan sampai kita hanya semangat beramal, ternyata amal kita bermasalah. Bisa jadi tidak diterima sejak awal atau diterima kemudian digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan pembatal-pembatal atau penggugur amal soleh. Allah bercerita tentang suatu kaum yang mereka menderita pada hari kiamat kelak. Allah berfirman, amilatun nasibah tasla naron hamiyah, yaitu orang-orang yang amilah, yang itu yang bekerja keras, nasibah letih. Namun bagaimana di neraka kelak? Tasla naron hamiyah, mereka masuk ke dalam neraka yang panas.
Padahal mereka amilatun nasibah, bekerja keras dan berletih-letih. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan dalam tafsirnya riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia mendatangi tempat tinggal seorang rahib. Kemudian Umar memanggilnya, "Ya rahib, wahai rahib." Fa asyraf. Kemudian rahib tersebut keluar. Kemudian Umar melihatnya. Kemudian Umar pun menangis. Umar menangis melihat rahib tersebut. Maka ada yang bertanya kepada Umar, "Wa ma yubkik? Apa yang buat kau menangis wahai Amirul Mukminin, wahai Umar?" Maka Umar berkata, "Tadzakartu qaulahu ta'ala 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Aku ingat firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang letih, berletih-letih dan bercapek-capek di dunia beramal namun ternyata masuk neraka. Yaitu Umar menafsirkan di antara contohnya adalah orang-orang Nasara. Yang mereka Allah sifati dengan waladhdallin, yaitu orang-orang yang tersesat, beramal soleh, semangat namun tidak ada ilmunya. Di antaranya mereka kemudian mengharamkan sebagian mereka kalau ingin mencapai tingkatan tinggi tidak menikah, ya, rahbaniyah, tidak mau punya anak, tidak mau punya istri. Mereka menganggap itu adalah tingkatan yang tinggi, padahal tidak ada nilainya di sisi Allah, bahkan menyebabkan mereka masuk neraka jahanam. Maka Umar pun menangis mengingat ayat ini. Kasihan lihat pendeta sudah tua tersebut, sudah puluhan tahun di atas agamanya, berusaha susah payah, tidak menikah, tidak punya anak, hilang dari kebahagiaan keluarga, ternyata di akhirat masuk neraka jahanam. Demikian juga diriwayatkan dari sebagian salaf, mereka menafsirkan amilatun nasibah, yaitu orang-orang berletih-letih beramal saleh di dunia, beramal capek-capek, letih-letih namun ternyata masuk neraka jahanam. Di antara mereka sebagian pendapat Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menafsirkan dengan ahlul bidah. Ahlul bidah seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka dengan perkataan beliau, tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian para sahabat akan merasa minder kalau membandingkan salat kalian dengan salat mereka. Artinya orang-orang Khawarij salatnya lebih banyak. Wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan merasa minder kalau membandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Karena mereka sangat sering berpuasa. Makanya ketika Ibnu Abbas menemui mereka, wajah mereka pucat karena sering berpuasa dan salat malam. Tapi kata Nabi SAW, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Sungguhnya mereka keluar dari agama seperti anak panah yang menembus buruannya, yaitu anak panah masuk kemudian keluar tanpa menyisakan daging sedikit pun. Itu benar-benar keluar lepas dari Islam. Sehingga para ulama khilaf apakah Khawarij kafir atau tidak. Yang benar mereka tidak kafir, tapi mereka melakukan bid'ah, di antaranya mudah mengkafirkan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, hum kilabu ahlin nar. Mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka jahanam. Ibadah mereka luar biasa, tapi ternyata mereka masuk neraka jahanam. Oleh karenanya ini yang kita perlu hati-hati bersama, ya, untuk kepentingan diri kita sendiri. Sehingga kalau kita beramal soleh, kita harus jaga amal soleh tersebut. Jangan kita sudah letih-letih, capek-capek, ternyata amal soleh tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bahkan merupakan sebab seorang masuk neraka jahanam. Baik, saya akan sebutkan banyak hal-hal yang pada ranah membatalkan amal ketika tercampur, atau membatalkan amal belakangan, atau mengurangi pahala amal. Ini semua tiga masalah. Membatalkan amal sejak awal, atau membatalkan amal soleh belakangan, atau mengurangi amal soleh, mengurangi pahala amal soleh. Setan tidak peduli. Tentunya dia ingin amal seseorang batal sejak awal. Kalau tidak bisa batal maka batal belakangan. Kalau tidak bisa batal belakangan, paling tidak mengurangi apa? Pahala amalnya. Ada beberapa poin. Yang pertama tentunya di antara hal yang membatalkan amal, yaitu tentunya adalah kekufuran dengan berbagai macam modelnya. Siapa yang kufur maka amalnya batal secara total. Dan kufur modelnya banyak, ya. Kekufuran itu modelnya banyak. Siapa yang melakukan pembatal keislaman, maka dia telah terjerumus dalam kekufuran. Di antaranya melakukan syirik akbar, misalnya. Di antaranya misalnya dia mengejek syariat Allah Subhanahu wa taala, mengejek syiar-syiar Allah, ya, mengejek ayat-ayat Allah, mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya istihza biddin, mengejek agama, maka dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalnya dia membenci syariat Allah. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah. Karena mereka benci dengan apa yang Allah turunkan. Ada syariat dia benci, ini syariat kayak apa ini?
Dia protes padahal yang turunkan Tuhan. Sementara dia makhluk. Dia benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kekufuran. Di antara kekufuran misalnya adalah mendustakan ayat-ayat Allah. Dia bilang ayat ini saya tidak terima, ayat yang lain saya terima, ini saya tidak terima. Berarti mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak di antara bentuk kekufuran menganggap bahwasanya hukum yang saya buat sama nilainya sama hukum Allah. Ini juga kekufuran. Allah bikin syariat, saya juga bisa bikin syariat. Sama kok. Mungkin syariat saya, apalagi menganggap syariat saya lebih maslahat daripada syariatnya Allah. Kamu berarti menganggap lebih baik daripada Tuhan. Ini juga kufur. Kufur banyak model-modelnya. Disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Baik madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Maliki maupun madhab Hanafi. Tapi bukan kita sekarang sedang menjelaskan hal itu. Tapi intinya, siapa yang melakukan kufuran, maka Islamnya batal. Sebagaimana wudu bisa batal, sebagaimana solat bisa batal, sebagaimana haji bisa batal, sebagaimana puasa bisa batal, demikian juga Islam seorang bisa batal jika dia terjerumus dalam kekufuran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya." Siapa yang murtad di antara kalian, kemudian dia meninggal dalam kondisi kafir, maka mereka itulah orang-orang yang amal mereka gugur. Wal fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka di neraka kekal selama-lamanya. Ini adalah orang-orang yang terjerumus dalam kekufuran dengan berbagai macam modelnya. Taib. Ini menggugurkan amal dari awal sampai akhir. Hanya saja para ulama khilaf, jika seorang melakukan kekufuran, kemudian dia kembali masuk Islam, apakah amalannya kembali atau tidak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Menurut mazhab Maliki, gurunya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik berpendapat siapa yang melakukan kekufuran atau syirik akbar langsung nol, amalnya langsung nol. Seandainya kalau dia tobat maka mulai lagi dari nol. Seandainya dia pernah berhaji, maka hajinya batal. Kalau dia masuk Islam lagi, dia harus haji lagi. Ini menurut pendapat Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i lebih ringan. Kata Imam Syafi'i, dia amalannya gugur kalau dia tidak bertobat. Adapun kalau dia bertobat, maka amalnya tidak jadi gugur. Karena Allah mengatakan, fayamut wa huwa kafir. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Siapa yang murtad dari agamanya, kemudian dia meninggal dalam kondisi kafir. Mafhum mukhalafah, kebalikannya kata Imam Syafi'i, berarti kalau dia meninggal dalam kondisi bertobat, amalnya tidak jadi gugur. Pendapat Imam Syafi'i lebih ringan daripada pendapat gurunya Al-Imam Malik. Namun seorang berhati-hati jangan sampai terjerumus dalam kekufuran. Taib, di antara amal yang membatalkan atau perbuatan yang menggugurkan amal ketika sedang beramal adalah riya dan sum'ah. Siapa yang beramal soleh dengan riya dan sum'ah? Sum'ah itu melakukan amal soleh untuk diperlihatkan kepada orang lain agar dia diakui, agar dia dihormati, agar dia disanjung. Itu namanya riya. Dari ro'a, yura'i, riya'an, mura'at. Maka dia memperlihatkan amal solehnya kepada orang lain supaya dia disanjung dan supaya dia dipuji. Ketika dia melakukan demikian, maka amal solehnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sum'ah, yaitu memperdengarkan, dia cerita. Dia cerita-cerita tentang amal solehnya agar dia dihormati, agar dia disanjung-sanjung, maka ketika itu amal solehnya gugur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang waspada di zaman sekarang karena orang banyak hobi memamerkan amal solehnya. Dengan ada sarana medsos, maka mereka memamerkan seluruh amal soleh mereka. Ikutilah kebiasaan para salaf menyembunyikan amal soleh. Kalau bisa seorang menyembunyikan amal soleh dia seluruhnya, bahkan amal soleh yang biasanya orang nampakkan hendaknya dia sembunyikan. Dia berbakti sama orang tua tidak usah cerita. Jangan cerita saya dulu bantu ibu saya dulu belikan ibu saya dulu berbakti sama bapak saya, enggak usah cerita. Seorang wanita berbakti kepada suami tidak usah pamer, saya kalau sama suami saya begini. Enggak perlu, biarlah Allah yang tahu. Semua amal soleh disembunyikan. Dia berbuat baik sama tetangga, dia berbuat baik sama anaknya, dia sedekah, enggak usah cerita. Kalau dia cerita boleh dalam kondisi terpaksa karena memang ada maslahat, tapi tidak boleh cari pujian. Kapan dia mencari pujian, maka itulah riya atau sum'ah. Sebagaimana mengatakan intidharu tsana'in nas huwa riya. Menanti-nantikan pujian manusia itulah riya.
Kita habis amal soleh tunggu dipuji nih, lagi nunggu, belum dipuji, masih nunggu dipuji, sudah apa? Sudah riya. Pas dipuji, inilah yang saya pingin. Berarti pas, itulah riya sesungguhnya, sudah terbukti. Kapan dia beramal soleh, nunggu pingin dipuji, itu sudah riya dan sum'ah. Maka seorang bersihkan dirinya dengan mengetahui kapan dia beramal, Allah sudah tahu. Wa ma anfaqtum min khairin fa innallaha bihi alim. Apapun yang kau infakkan sedikit pun Allah tahu. Kalau Allah sudah tahu, ya sudah. Enggak usah perlu yang lain tahu. Maka hati-hati jangan terbawa dengan kebiasaan banyak orang suka pamer amal soleh. Karena kita enggak tahu kapan kita publish, kita ikhlas atau kita riya. Tipis banget. Supaya hati-hati yang enggak usah dipublish, enggak usah diceritain. Baik. Di antara amal yang bisa membatalkan amal soleh setelah dilakukan amal soleh, yaitu membatalkan sedekah. Allah telah berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Jaga amal tersebut, jangan dibatalkan. Di antaranya adalah sedekah yang ikhlas jadi batal gara-gara al-man wal adza. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan al-man dan al-adza. Apa itu al-man, apa itu al-adza? Dua hal yang bisa membatalkan amal soleh. Padahal sedekahnya ikhlas. Beda kalau riya dari awal udah batal. Ini ikhlas dulu, terus belakangan baru muncul al-man dan al-adza yang membatalkan. Padahal sudah ikhlas. Makanya Allah mengatakan, "La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu ria'an nas, ma lahu ria'an nas." Janganlah kalian batalkan amal sedekah kalian dengan al-man dan al-adza sebagaimana orang yang riya. Kalau orang yang riya dari awal sudah batal. Ini kita cerita tentang orang yang ikhlas, kemudian belakangan dia melakukan al-man dan al-adza. Apa itu al-man? Al-man adalah orang yang merasa punya jasa budi kepada orang yang dia bantu sehingga dia merasa mentang-mentang terhadap orang yang dia bantu. Kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, al-man asalnya adalah amalan hati namun terkadang terungkapkan dengan lisannya. Jadi kalau kita bantu orang jangan kita merasa kita hebat. Kita merasa dia rendah. Kita merasa dia punya hutang budi sama saya sehingga ada timbul mentang-mentang. Justru kita ini bersedekah supaya hati kita bersih. Hati kita bersih karena tujuan sedekah adalah membersihkan hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sedekah dari mereka untuk mensucikan mereka dan bersihkan mereka. Orang kalau sering sedekah hatinya bersih. Karena dia peka kepada sesama kaum muslimin, dia menyayangi kaum muslimin. Bukan dia bersedekah untuk sombong dan mentang-mentang. Kapan sedekah tidak membersihkan hatinya, malah mengotori hatinya, maka sedekah tersebut menjadi dosa besar. Karena timbul al-man. Al-man itu mengugurkan sedekah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." 3 orang yang Allah tidak ngajak ngobrol mereka, tidak berbicara dengan mereka pada hari kiamat kelak. Wala yanzuru ilaihim. Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat pada hari kiamat kelak. Wala yuzakkihim. Allah tidak ampuni dosa-dosa mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya al-mannan. Al-mannan. Al-mannan yaitu orang yang merasa tinggi karena membantu orang lain. Lihat orang lain dia merasa saya yang bantu. Sehingga dia semakin bersedekah semakin angkuh. Maka untuk mengobati penyakit ini kita harus tahu bahwasanya kalau kita membantu orang lain justru dia yang berjasa buat kita. Gara-gara kita bantu dia, kita dapat pahala. Gara-gara kita bantu dia, harta kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara kita bantu dia, maka kita diselamatkan dari kematian yang buruk dan banyak manfaat sedekah. Dia cuma makan, selesai. Manfaat yang didapatkan sedikit dibandingkan manfaat yang kembali kepada kita. Saya sering sampaikan, ada orang mungkin dia melihara anak yatim di rumahnya. Biaya anak yatim tersebut mungkin sedikit, taruh 1 bulan 2 juta. Tapi Allah kasih dia harta berlimpah-limpah gara-gara dia memelihara anak-anak yatim tersebut. Mana yang lebih beruntung? Dia atau anak yatim? Dia yang lebih beruntung. Oleh karena jangan merasa kalau kita bantu orang bahwasanya dia utang budi sama, hilangkan itu semua, itu sebab al-man. Dan itu bisa membatalkan sedekah kita yang tadinya ikhlas. Dan ini potensinya muncul kalau orang itu bikin masalah sama kita. Potensinya bakalan muncul kalau orang itu bikin masalah sama kita, maka namanya al-man. Taib yang kedua al-adza. Apa bedanya al-man al-adza? Al-adza bahasa Arab artinya menyakiti dengan kata-kata. Ini biasanya sudah berserta man. Jadi dia merasa mentang-mentang maka dia menyakiti. Dia bilang, "Kalau bukan saya, kamu dulu sudah mati. Kalau bukan saya, kamu dulu." Jangan sekali-kali kita menyakiti hati orang yang pernah kita bantu.
baik berupa harta maupun yang lainnya. Jangan kita mengungkit jasa-jasa kita sehingga dia tersakiti. Jangan. Jangan. Sebagian ulama menyatakan hanya boleh antara orang tua dengan anak dan suami dan istri. Itu yang boleh. Itu pun bukan dalam rangka untuk menyakiti, tapi untuk menasihati. Orang tua boleh bilang sama anaknya, "Nak, Abi dulu yang ini, Abi dulu yang." Bukan menyakiti dia, tujuannya bukan menyakiti, tapi agar dia berbakti kepada orang tuanya. Ini dibolehkan. Dia bukan al-adha, bukan menyakiti, tapi mengungkit kebaikan dalam rangka agar anaknya itu sadar. Sebagaimana suami boleh, sebagaimana mengatakan boleh dia ingatkan istrinya, "Saya dulu yang inikan kamu," agar dia tunduk kepada atau taat kepada suaminya. Karena banyak istri yang lupa diri ya. Lupa diri, sudah dibaikin sama suaminya, kemudian akhirnya membangkang, angkat suara, merendahkan suami, tidak menghormati suami, seakan-akan apa yang dilakukan oleh suami selama ini tidak ada nilainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, tsumma ra'at minka syai'an, laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Jika salah seorang dari kalian berbuat kebaikan kepada istrinya setahun penuh, kemudian dia melakukan satu kesalahan, maka istrinya berkata, "Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu meskipun sedikit sama sekali." Dia lupa. Oleh karena tidak mengapa seorang suami terkadang mengingatkan kebaikannya agar istrinya tidak lupa, bukan untuk menyengketi istrinya, bukan, tapi agar dia menjadi lebih baik. Adapun kalau seorang mengungkit kebaikannya untuk menyengketi orang tersebut, maka itu adza. Ini langsung membatalkan kebaikannya. Hati-hati. Kamu dulu miskin, yang ngerjain kamu siapa? Yang buat kamu diterima pekerjaannya siapa? Itu sama. Itu langsung amal kita gugur ketika itu. Karena kita menyakiti hatinya. Maka hati-hati kalau terbetik dalam benak kita mau bicara, enggak usah bicara. Bayangkan seorang yang sudah melakukan kebaikan 20 tahun lalu, kemudian dia ada masalah dengan orang tersebut, dia ungkit. "Kamu dulu yang ini, kamu tahu enggak kalau saya enggak ngebantu kamu dulu, kamu sudah mati, kamu sudah kurus krempeng, kamu sekarang kamu gemuk, siapa yang bikin gemuk?" Ini langsung kebaikan 20 tahun yang lalu hilang. Maka waspada, yang penting bukan cuma bersedekah, tapi bagaimana menjaga kebaikan kita, jasa kita agar tidak batal gara-gara al-man wal adha. Taib, di antara hal yang bisa membatalkan amal soleh seorang, artinya tidak diterima sejak awal, sama seperti riya, sama dengan kufur, tidak diterima sejak awal adalah mendustakan takdir. Siapa yang mendustakan takdir, mengatakan Allah tidak mencatat sebelumnya, ini terjadi begitu saja tanpa ada catatan Allah sebelumnya, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis ketika dilaporkan, dalam hadis pertama dalam Sahih Muslim, ketika dilaporkan kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya di Basrah ada seorang namanya Ma'bad al-Juhani yang dia terlalu berdalam-dalam tentang ilmu sehingga menggunakan logikanya sehingga dia berkesimpulan al-amru unuf, bahwasanya segala perkara itu baru saja terjadi tanpa direncanakan oleh Allah, tanpa dicatat oleh Allah sebelumnya. Terjadi begitu saja. Allah tidak ada rencana-rencana, tiba-tiba muncul. Maka Ibnu Umar berkata, "Idza laqita haula," jika kau bertemu dengan mereka, fa akhbirhum anna ibna Umar bari'um minhum, sampaikan bahwasanya Ibnu Umar, saya sahabat Ibnu Umar, berlepas diri dari mereka. Wa hum bara'u minni, dan mereka berlepas diri dariku. Dan sampaikan kepada mereka, "Lau anna ahadahum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar." Sampaikan kepada mereka, kalau salah seorang dari mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima sampai dia beriman dengan takdir. Emas gunung Uhud itu panjangnya 7 sampai 8 kilo. Lebarnya 2 sampai 3 kilo. Tingginya 100 meter lebih. Kalau ditimbang berapa ton? Kalau antum punya emas sebesar gunung Uhud itu, antum infakkan, meskipun ikhlas, tidak akan diterima kalau antum mendustakan takdir. Karena di antara rukun iman adalah apa? Iman kepada takdir. Semua ini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Tidak ada satu perbuatan, terkejadian, peristiwa kecuali sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Kalau kita tidak beriman akan hal ini, maka amal kita apapun yang kita lakukan gugur, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Walau anfaqta mithla Uhudin dhahaban fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka." Kata Nabi, kalau kau berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah,
Allah tidak akan menerima darimu hatta tu'mina bil qadar, sampai kau beriman kepada takdir. Wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan kau tahu bahwasanya apa yang menimpamu tidak akan meleset karena sudah ditakdirkan. Wa anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak, dan apa yang meleset darimu tidak akan mengenaimu. Walau mutta ala ghairi hadza la dakhaltan nar, kalau kau meninggal tidak punya keyakinan seperti ini, tidak beriman terhadap takdir, maka kau akan masuk neraka jahanam. Karena hati-hati, sebagian orang menggunakan logikanya, ya, tidak belajar Islam dengan baik, menggunakan logikanya, akhirnya terjebak dengan paham qadariyah yang menolak adanya takdir, dan ini membatalkan amal seseorang. Maka waspada. Ini pentingnya kita belajar rukun iman. Di antara amalan yang bisa membatalkan amal soleh adalah, atau perbuatan yang bisa membatalkan amal soleh adalah meninggalkan solat asar. Meninggalkan solat asar. Datang hadis secara khusus dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salat al-asr faqad habita amaluh." Siapa yang meninggalkan salat asar, maka telah gugur amalnya. Man taraka salat al-asr faqad habita amaluh. Siapa yang meninggal salat asar, maka telah gugur amalnya. Ada khilaf di kalangan para ulama, apa maksudnya gugur amalnya? Ada yang mengatakan amalnya gugur seluruhnya, jadi nol. Ada yang mengatakan amal dia pada hari itu. Ada yang mengatakan amal dia ketika mau dilaporkan ke Allah, karena sore malaikat angkat amalannya ke Allah, ternyata dia malah tidak salat asar, maka amalan seharian gugur. Amalan seharian gugur. Maka seorang jangan sampai meninggalkan salat asar. Kadang pulang kerja capek, letih, kemudian tidur, tidak salat asar, maka ini bahaya. Hendaknya seorang jangan meninggalkan salat asar dan berusaha jangan menunda-nunda salat asar. Rasulullah SAW sebutkan di antara sifat orang munafik yaitu menunda-nunda salat asar sampai menjelang adzan. Kata Nabi, tilka salatul munafik. Itulah salat orang munafik. Dia menunggu-nunggu sampai matahari sudah mau terbenam, tiba-tiba dia rajin mendadak. Langsung semangat, Allahu Akbar. Tadinya ngobrol terus. Maka seorang beriman jangan tunda-tunda salat asar. Segera dia lakukan salat asar. Di antara hal yang batalkan amal soleh seseorang adalah bersumpah mendahului Allah. Bersumpah mendahului Allah. Sok tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah. Dalam hadis disebutkan tentang dua orang yang saling bersaudara. Kemudian yang satu rajin maksiat, yang satu rajin ibadah. Yang rajin ibadah selalu menegur yang teman yang suka bermaksiat. Dia mengatakan, "Ya fulan, aqsir, wahai fulan, berhentilah." Tapi temannya tersebut tidak mau berhenti. Terus maksiat. Sampai satu hari temannya melakukan maksiat yang tidak biasanya. Maka dia mengatakan, "Ya fulan aksir, wahai fulan, berhentilah dari maksiatmu." Ternyata si fulan yang ditegur marah. Dia berkata, "Da'ni wa rabbi." Biarkan aku dengan Tuhanku. Ngapain kau ikut campur urusanku? Ini salah juga ya. Dia salah, tapi dia emosi. Dia bilang, "Abu ista alayya raqiba." Apakah Allah utus kamu jadi pengawasku? Sudah ada malaikat, ngapain kau ngawasi saya? Ini perkataan orang ini benar atau salah? Salah. Karena nahi mungkar harus ditegakkan. Saking jengkelnya dia bilang, "Ngapain kau ngurus saya? Biar saya urus dengan Tuhan. Kau ngapain tegur-tegur saya? Emang kau ditugaskan Allah untuk nyatatin saya? Sudah ada malaikat raqib atid, ngapain kau ikut-ikut?" Ngomongannya gitu. Intinya dia emosi ketika ditegur tersebut, dan ini ucapan salah dari orang ini, pelaku maksiat ini. Dia jengkel ditegur terus, dan yang menegur lebih jengkel lagi. Akhirnya dia berkata, "Wallahi la yaghfirallahu lak." Demi Allah dia bersumpah, Allah tidak akan mengampunimu. Nah, ini masalahnya. Dia mendahului Allah, bahkan dia bersumpah. Maka Allah matikan kedua-duanya. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang berani-berani bersumpah atas namaku, bahwasanya aku tidak akan mengampuni si fulan, hati-hati. Wa qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Sungguh aku telah mengampuninya dan aku gugurkan amal solehmu. Maka akhirnya orang yang tukang maksiat tadi diampuni dosa-dosanya, Allah berkehendak ampuni dia. Yang orang yang sombong atau orang yang mendahului Allah, sok tahu tentang Allah, bersumpah, maka amalnya gugur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis ini, dia berkomentar, "Takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa ukhrah." Sungguh orang ini telah mengucapkan satu perkataan yang perkataan tersebut menghancurkan dunianya dan akhiratnya. Maka seorang jangan pernah mendahului Allah dalam banyak hal. Jangan bilang, "Ini orang ini enggak mungkin diampuni." Enggak mungkin. Antum bayangkan kalau ada sekarang misalnya ada seorang sadis, dia masuk di masjid ini misalnya. Kemudian kita semua dibakar. Baik pendengar maupun ustadznya. Dibakar hidup-hidup.
Terus ada orang lihat, tidak akan diampuni. Mungkin pikiran kita begitu kan? Tapi ternyata kalau dia bertobat diampuni. Seperti kisah Ashabul Ukhdud. Allah sebutkan dalam surat Al-Buruj. Kata Allah, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang membakar kaum mukminin dan membakar kaum mukminin hidup-hidup, dibakar kaum mukminin, kaum mukminat ribuan orang dibakar hidup-hidup sambil menikmati pembakaran tersebut, nonton, ketawa ketiwi, nikmati pembakaran tersebut. Kata Allah, "Tsumma lam yatubu", kemudian mereka tidak bertobat. Maka bagi mereka adab yang pedih, bagi mereka adab yang bakar. Ketika Allah berfirman, kemudian mereka tidak bertobat, mereka diadab. Berarti kalau mereka bertobat, diadab atau tidak? Tidak. Siapa yang lebih bejat dari Fir'aun? Fir'aun bejat atau tidak? Sangat bejat. Tetapi Allah masih beri dia kesempatan untuk bertobat. Buktinya Allah kirim Musa dan Harun, dua nabi bahkan. Dan Allah wasiatkan kepada Musa dan Harun, "Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah kata-kata yang lembut, siapa tahu Fir'aun sadar. Siapa tahu Fir'aun sadar. Bahkan Allah berikan mukjizat-mukjizat, namun dasar Fir'aun kepala batu ya. Akhirnya mati dalam kondisi kafir. Seandainya dia bertobat, diterima enggak tobatnya? Bahkan di antara orang setelah Nabi wafat, ada sebagian orang ngaku sebagai Nabi. Murtad atau tidak jadi mengaku sebagai Nabi? Murtad. Di antara mereka ada yang sadar, masuk Islam lagi, kemudian berjihad di jalan Allah dan meninggal mati syahid. Ada. Oleh karena jangan kita karena lihat orang maksiat kita emosi, ya model kamu ini tidak bakalan diampuni oleh Allah. Enggak boleh. Enggak boleh. Maka tidak boleh kita mendahului Allah. Tidak boleh juga kita mengatakan, ini jangan mendahului Allah. Kita bilang, ini demi Allah ini pasti masuk surga. Enggak boleh. Enggak boleh. Ketika ada Ummul Ala memuji Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un seorang sahabat yang sangat zuhud, terkenal rajin ibadah. Ketika dia meninggal, maka Ummul Ala berkata, sungguh mulia engkau wahai Utsman, laqad akramakallah, sungguh Allah telah memuliakan engkau. Maka Nabi tegur, wa ma yudriki, dari mana kau tahu Allah memuliakan dia? Dari mana kau tahu? Inilah arjulahul khair, adapun saya berharap dia dapat kebaikan karena dia orang soleh. Tapi dari mana kau pastikan bahwasanya Allah telah memuliakan dia? Enggak ada yang tahu. Ini hal gaib. Hal gaib. Kemudian Nabi mengatakan, adapun saya pun saya tidak tahu tentang bagaimana diriku. Maka kita tidak tahu, jangan pastikan hal yang gaib. Seperti di zaman Nabi dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dikatakan kepada Nabi, inna fulana matat wastarahat. Ya Rasulullah, ibu itu telah meninggal dunia dan istirahat. Seperti kata-kata orang sekarang, telah istirahat di peristirahatan yang terakhir. Faqadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun marah. Nabi berkata, "Innama yastarihu man ghufira lahu." Sungguhnya yang istirahat kalau sudah mati itu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kau tahu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada yang tahu. Maka kita jangan pastikan seorang masuk surga kecuali yang sudah Allah sebutkan atau Nabi sebutkan. Kalau Abu Bakar di surga jelas, Nabi bilang Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, 10 sahabat Nabi bilang di surga. Kita boleh, Bilal di surga boleh. Tapi selain itu jangan kita pastikan. Kita mengatakan mudah-mudahan masuk apa? Surga. Tidak boleh juga kita bilang pasti masuk neraka kecuali yang telah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan mendahului hal-hal yang gaib. Makanya di antara hal yang konyol sebagian dai mengatakan kita pasti masuk surga. Saya pernah dengar orang ceramah seperti itu. Kelompok kita ini pasti masuk surga. Masya Allah. Bahkan ada yang parah lagi. Kalau ada kelompok lain masuk surga gara-gara kita. Ada lagi, si wali fulan bisa matikan neraka jahanam. Allahu Akbar. Main-main dengan gampang-gampang. Nanti di akhirat bisa matikan neraka jahanam. Ya Allah. Nabi aja berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara doa yang paling sering dibaca Nabi, wa qina adzabannar. Jauhkanlah kami dari adab neraka jahanam. Ini dibilang wali fulan, habib fulan bisa matiin neraka jahanam. Enggak boleh berlebih-lebihan. Taib. Di antara hal yang bisa menggugurkan amal soleh adalah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan maupun perbuatan. Allah berfirman,
di awal surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ya, sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Dan jangan kalian membesarkan suara kalian sebagaimana kalian kalau berbicara besar di antara kalian. Antahbatu a'malukum. Bisa jadi amal kalian gugur wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak sadar. Maka di antara yang bisa menggugurkan amal ketika Nabi masih hidup, tidak sopan di hadapan Nabi. Bicara keras-keras seperti ngomong dengan teman sendiri. Setelah turun ayat ini, Umar kalau bicara dengan Nabi bisik-bisik, takut. Takut. Sampai ada seorang namanya Sabit bin Qais tidak mau keluar rumah. Kenapa? Dia jauh hari saud, suaranya keras. Dia tidak mau keluar rumah. Mana Sabit, kok tidak ke masjid? Kata dia, saya penghuni neraka. Kenapa? Suara saya keras. Nabi bilang tidak, dia penghuni surga. Ya, dia penghuni surga. Artinya sahabat benar-benar takut ketika turun ayat ini. Jangan sampai ngangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya Allah berkata, la tuqaddimu, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Kata para ulama maksudnya, kamu kalau melakukan apa-apa, lihat dulu dalilnya. Jangan kamu sok membuat hukum. Apa kata Allah, apa kata Rasul, tinggal ikuti. Ada lagi yang berkata, maksud ayat tersebut, kalau sudah ada hukum Allah, sudah hukum Rasulullah, jangan kau punya ide. Contoh misalnya kita tahu syariat wanita berjilbab, kemudian kita punya ide. Kenapa sih wanita? Coba kalau tidak berjilbab kan lebih nyaman. Ini namanya ide, kasih ide sama Allah. Ini enggak boleh. Syariat Allah sempurna atau tidak? Sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka jangan kasih ide tentang syariat Allah. Ya. La mu'aqqiba li hukmih, tidak ada yang bisa protes terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia itu Tuhan, kamu itu manusia, kekuranganmu banyak. Kamu ngurus istri aja enggak bisa, mengurus hukum-hukum. Ngurus anak aja enggak bisa, mengurus hukum-hukum. Allah Subhanahu wa taala ngurusi alam semesta, ngurusi matahari, ngurusi rembulan, ngurusi bintang-bintang, mengurusi laut, mengurusi semua alam semesta, hewan-hewan diurusi oleh Allah. Allah bikin aturan yang begitu kokoh, terus Allah turunkan hukum buat kamu supaya kamu baik, kamu bilang saya tidak terima. Hukum saya lebih baik daripada hukum kamu ya Allah. Ini orang tidak tahu diri. Kamu Tuhan atau hamba? Kamu tuh hamba, ngurus dirimu saja enggak becus, mau ngurus bikin hukum buat manusia yang lain. Maka siapa yang sudah datang perintah Allah dan Rasulnya, kemudian dia menentang, amalnya gugur. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangankan menentang hukum, sepakat dengan hukum Nabi, hanya ngomongnya keras aja, ngomongnya keras. La tarfa aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan kalian angkat suara kalian, jangan kalian berbicara keras dengan Nabi seperti kalian bicara di antara kalian, bisa jadi amal kalian gugur dan kalian tidak sadar. Ini zaman sekarang banyak orang Allah berfirman demikian, bukan enggak benar, enggak cocok, seperti orang liberal. Rasulullah bilang enggak pas lagi, enggak relevan zaman sekarang, kita bikin hukum baru. Aduh, repot. Kamu tuh siapa? Ngurus istrimu aja enggak beres. Ya, terus mau ngurus manusia di alam semesta dengan bikin hukum dari kamu. Oleh karenanya kalau hukum semua dari manusia, pasti nanti ada yang protes, ada yang diuntungkan, ada yang tidak diuntungkan, dan demikian. Expire, kemudian ini dan seterusnya. Kalau mau hukum yang benar adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Intinya di antara hal yang menggugurkan amal seorang ketika dia tahu ini hukum Allah dan Rasulnya, kemudian dia menentang. Maka hati-hati kalau kita sudah jelas hukum Allah, hukum Rasul, maka jangan dibilang lagi, kata Ustaz, kata Kiai, kata Habib, tidak ada. Kalau ini sudah hukumnya jelas, terima. Benar-benar dari Allah dan Rasulnya, maka terima. Kalau kata-kata terus nggak akan berhentinya. Sekarang Allah bilang, orang kafir di neraka, yaumna selain neraka, orang liberal bilang, ada juga orang liberal mengatakan enggak di surga. Kata Ustaz di surga. Allah bilang di neraka, dia bilang kata Ustaz di mana? Di surga. Allah bilang jangan mohon ampunan bagi orang kafir yang sudah meninggal dunia, enggak apa-apa. Kita mohon ampun buat mereka. Allah menyuruh pakai jilbab, enggak apa-apa enggak pakai jilbab, yang penting sopan.
Sopan bagaimana? Sesuai dengan tradisi. Kalau di kantor sopan ya buka jilbab, kemudian betis kelihatan sedikit sopan. Itu namanya jilbab versi kantor. Tapi kalau di pantai ya bikini, itu yang sopan. Kacau seperti ini. Kalau sudah jelas hukum Allah dan Rasulnya, jangan coba-coba berpaling. Apalagi menentang, maka akan gugur amal. Tapi di antara hal yang bisa menggugurkan amal, artinya tidak diterima sejak awal, adalah bikin bid'ah dalam agama. Itu ritual-ritual agama yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah diajarkan oleh para sahabatnya. Maka seorang tidak usah berbuat ritual-ritual yang tidak pernah diajarkan. Oleh karenanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika ada orang bersin, dia Hashim, kemudian dia bilang alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Dia gandengkan alhamdulillah dengan salawat atau ucapkan salam kepada Nabi. Maka Ibnu Umar tegur, bukan begini. Cukup bilang apa? Alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Mau salawat kapan saja, tapi jangan bikin ritual salawat bersama dengan alhamdulillah rabbil alamin bacaan ketika bersin. Paham? Nanti ada orang bikin bid'ah lagi. Hashim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu al-Fatihah. Tapi al-Fatihah kan bagus, iya, tapi bukan dibaca setiap kali bersin. Kamu baca kapan saja boleh, tapi jangan kau bikin baca al-Fatihah ritual setelah apa? Bersin. Saya pernah ditanya, "Ustaz, apa hukum salat birrul walidain?" Apa lagi salat birrul walidain? Enggak ada salat. Salat sudah jelas banyak. Jangan bikin lagi salat-salat baru. Imam Nawawi rahimahullah mengkritik beberapa salat yang beliau sebutkan sebagai bid'ah yang mungkar, di antaranya seperti salat raghaib dan juga salat 100 rakaat malam nisfu Sya'ban. Beliau ingkari, Imam Nawawi. Kenapa tidak ada ritual seperti itu? Nabi tidak pernah mengajarkannya, para sahabat tidak melakukannya. Kalau seorang mau bikin, setiap orang boleh bikin kreasi dalam agama, agamanya jadi kacau. Satu ibadah sambil loncat-loncat, satu ibadah sambil menari-nari, katanya dapat pahala. Lah bagaimana? Nanti satu ibadah sambil dangdutan, dapat pahala. Kalau begitu ceritanya ngapain diutus Rasul? Seorang bikin ibadah masing-masing. Makanya tidak boleh seorang alhamdulillah Hashim terus alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin waladdallin amin. Tidak boleh. Tidak boleh. Baca Quran bagus-bagus, tapi jangan dijadikan sebagai ritual setelah apa? Bersin. Paham? Itu maksudnya. Kalau enggak nanti banyak kreasi dan itu semua ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi tertolak. Kata Nabi SAW, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Siapa yang mengada-ngadakan perkara dalam agama ini yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Lihatlah berbagai macam akidah-akidah baru yang muncul. Ada namanya wahdatul wujud. Ibnu Arabi mengatakan Tuhan bersatu dengan makhluk. Ada pengikutnya sampai sekarang masih ada buku-bukunya. Ini bid'ah. Kita bilang baik, enggak bisa. Bertentangan dengan tauhid. Bagaimana Allah bersatu dengan apa? Makhluknya, enggak mungkin. Saya ditanya, "Ustaz, bagaimana hukum salat birrul walidain?" Saya bilang enggak ada. Maksudnya apa salat birrul walidain? Mungkin untuk berbakti sama orang tua. Nanti kalau bikin salat ini, salat lama-lama ada salat poligami. Enggak ada. Jangan bikin salat sudah jelas, jangan bikin salat-salat baru. Bahkan Imam Nawawi mengingkari, Imam Nawawi rahimahullah ulama Syafi'i, mengingkari orang yang mengangkat jenazah sambil berzikir keras-keras. Itu tidak ada contohnya. Imam Nawawi dalam bukunya disebutkan tidak boleh, ini ada contohnya. Orang mengangkat jenazah dengan khusyuk, dengan tenang, bukan malah berzikir apa? Keras-keras. Intinya kalau kita mau lakukan ibadah yang jelas sudah sangat banyak. Mau kita kerjakan semua enggak bakalan bisa. Maka tidak usah bikin kreasi-kreasi baru yang tidak jelas. Hidup enggak usah spekulasi. Yang jelas-jelas kita kerjakan, yang enggak jelas kita tinggalkan aja. Lebih hati-hati. Kalau perkara dunia, silakan spekulasi, silakan berkreasi. Kalau perkara agama, ya sudahlah, ikut sunnah Nabi. Kita kan ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah itu apa? Mengikuti sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu apa? Yang dilakukan oleh Nabi itu namanya sunnah Nabi. Paham? Kalau Nabi tidak lakukan, namanya bukan sunnah Nabi. Sekarang sedih kita lihat orang solawat sambil joget-joget, solawat sambil dangdutan. Ya aduh. Bebas, mau nari-nari, saya bilang ini. Gimana ibadah kayak begini? Campur laki-laki perempuan, kemudian solawat joget-joget. Aduh, saya bilang ini gimana? Enggak ada yang mengingkari kah? Dibiarkan begitu saja. Jangan, nanti rusak agama ini kalau semua orang boleh bikin ibadah sendiri. Di antara hal yang bisa menggugurkan amalan adalah bermaksiat diam-diam.
Kalau di depan orang soleh, temannya malaikat. Kalau sendirian, temannya iblis. Dalam hadis kata Rasulullah sallam, la alamannak aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamah fayaj'alahu Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Sungguh aku mengetahui ada sekelompok orang yang mereka pada hari kiamat kelak membawa amalan yang banyak, pahala sebesar gunung-gunung Tihamah. Kemudian Allah jadikan pahala tersebut menjadi haba'an manthura, debu yang berterbangan tidak ada nilainya. Maka sahabat bertanya, siapa mereka itu? Rasulullah berkata, walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Mereka adalah suatu kaum jika mereka sedang bersendirian maka mereka melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi sendirian mereka bermaksiat. Hadis ini menjadi muskil di kalangan para ulama. Karena kita tahu namanya kaum muslimin siapa sih yang tidak bermaksiat ketika sendirian? Maka mereka mengatakan hadis ini maksudnya orang munafik. Maksudnya orang-orang apa? Munafik. Orang-orang mukmin namanya maksiat dia pasti sembunyi-sembunyi enggak? Kalau dia sembunyi-sembunyi kemudian dia termasuk dalam hadis ini, kata mereka enggak. Orang mukmin yang terkadang bermaksiat diam-diam maka hendaknya dia bertobat kepada Allah. Tapi kalau setiap dia sendirian selalu bermaksiat, dikhawatirkan dia seperti orang-orang munafik yang dimaksud. Paham? Maka seorang kalau bersendirian bermaksiat segera dia bertobat kepada Allah. Jangan dia continue terus tidak berhenti. Ketika dia tidak pernah berhenti, setiap sendirian bermaksiat, setiap tidak ada yang lihat bermaksiat, maka akhirnya dia seperti orang-orang munafik, dikhawatirkan amal-amal dia akan gugur pada hari kiamat kelak gara-gara dia ketika bersendirian pasti bermaksiat. Setiap sendirian pasti bermaksiat. Maka Rasulullah bersabda, "Ittaqillah haitsuma kunt." Bertakwalah dimanapun kau berada. Ketika kau di rumah bertakwa, ketika kau di luar rumah bertakwa, ketika di Indonesia bertakwa, di luar negeri bertakwa, bersama istri bertakwa, lagi tidak bersama istri bertakwa, di rumah bertakwa, di hotel juga bertakwa. Ya. Karena gangguan di rumah mungkin kurang, kalau di hotel banyak gangguan. Saya ingat cerita seorang syekh. Dia ketika ke suatu negara, kemudian dia masuk di hotel. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Ketika dia buka ternyata perempuan sangat cantik, jelita. Lonte. Apa bahasa kerennya? PSK ya apa? Apa PSK singkatannya? Perempuan apa? Apa? Penjajah, penjual seks komersial. Bahasa kerennya lonte. Maka lonte ini dia kemudian menawarkan dirinya, maka syekh tersebut akhirnya takut, maka dia pun kunci pintu. Kemudian diketuk-ketuk terus, maka dia sujud langsung kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah agar menguatkan hatinya. Ini orang kadang syahwat bergejolak dengan satu pandangan. Apalagi tinggal enggak ada orang, istri di rumah, istri di Saudi semua enggak ada yang tahu. Kalau dia mau maksiat sudah enggak ada yang tahu. Maka dia sujud-sujud minta kepada Allah, minta kepada Allah, minta kepada Allah. Nanti jam berapa lagi ada yang ketuk lagi. Siapa tahu jam 12 goyang. Dia sujud terus sampai akhirnya sampai pagi enggak ada lagi yang ketuk-ketuk. Mungkin lantainya udah tidur. Akhirnya dia selamat. Ketika dia pulang turun di Jeddah, begitu turun dari pesawat tiba-tiba ada telepon. Abu Fulan, iya, saya Abu Fulan. Kenapa? Anak saya, putri saya sudah waktunya menikah, saya ingin tawarkan untuk kamu. Masya Allah. Gara-gara meninggalkan lonte dapat dapat istri berikutnya. Oleh karenanya, di antara cerita juga saya dengar ketika ada sekelompok orang pergi ke suatu negara kafir. Kemudian ternyata mereka bermaksiat di negara kafir tersebut. Negara Islam mungkin mereka takut. Begitu di luar sana dia bermaksiat. Kemudian dia didatangi oleh wanita, teman-temannya dia tidak mau, teman-temannya sudah pada zina, dia menyendiri. Ketika dia menyendiri didatangi oleh seorang perempuan khusus untuk dia. Maka dia bilang, jangan, saya ini kena AIDS. Jangan berhubungan dengan saya ini kena AIDS. Dia bohong, supaya dia tidak digauli, supaya dia tidak berhubungan. Dia bilang, saya ini kena AIDS, jauh. Kata perempuan tersebut, tenang, saya juga kena AIDS, tidak apa-apa. Itu teman-teman juga semua kena AIDS. Allahu Akbar, ngeri. Jadi intinya, kita ini kadang kalau di depan banyak orang, seperti teman malaikat. Kalau sendirian, kayak temannya siapa? Iblis. Karena seorang bertakwa kepada Allah. Kalau namanya manusia terjerumus dalam kesendiriannya itu wajar, namanya orang beriman, tapi dia segera bertobat. Tapi kalau terus-terusan ini yang jadi masalah.
maka jadi seperti orang-orang munafik yang mereka setiap tidak ada yang melihat mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menjadikan amalan tidak diterima oleh Allah adalah pergi ke dukun, tanya-tanya kepada dukun. Man atakahinan aw arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada dukun kemudian bertanya-tanya kepada dukun tersebut tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Dia tetap wajib untuk salat. Kalau dia tidak salat maka lebih parah lagi. Dia wajib salat 40 hari tapi salatnya tidak diterima. Salatnya sah tapi tidak diterima. Kenapa? Karena dia bertanya-tanya kepada dukun. Ini baru bertanya kepada dukun. Kalau percaya kepada kabar dari dukun tentang masa depan, maka dia telah kafir. Karena yang tahu masa depan cuma Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar tanya-tanya saja. Maka dari sini dilarang seorang untuk membuka-buka ramalan-ramalan bintang. Jangan buka-buka. Kata para ulama, membuka-buka ramalan bintang, pengin cari tahu tentang nasib dia sama dengan bertanya-tanya kepada dukun. Saya bintang Libra, apa sih nasibnya bulan ini? Ini bulan apa ini? Bulan apa? Februari, bulan Februari. Akhir Februari uang berkurang diomelin istri. Waduh. Begitu pulang benar wah dia bilang, "Kamu nih enggak punya duit." Oh iya benar ya. Akhirnya hatinya terikat dengan ramalan tersebut. Mulailah dia setiap ada masalah dia buka ramalan. Dan Nabi berkata, "Man 'allaqa syai'an wukila ilaihi." Siapa yang menggantungkan dirinya dengan sesuatu, maka dia akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Maka hukum melihat ramalan bintang, pengin tahu sama dengan bertanya kepada para dukun, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Al-Qurtubi punya bantahan yang mudah. Dia mengatakan, "Ya akhi, coba suatu kapal di zaman dia dulu. Suatu kapal dinaiki oleh 3.000 orang. 3.000 orang tersebut kira-kira tanggal lahirnya sama atau beda? Beda. Kira-kira semua bintang ada di situ enggak? Semuanya pasti ada di situ. Kemudian tenggelam sama-sama tenggelam. Ini bintangnya beda-beda semua, tenggelam semua dalam waktu yang sama. Kalau harusnya bintangnya beda-beda, nasibnya beda-beda, harusnya ada yang tenggelam, ada yang loncat, ada yang terbang, harusnya demikian. Ketika semua tenggelam bareng-bareng menunjukkan bintang-bintang tersebut tidak ada faedahnya. Paham? Maka jangan pernah buka ramalan bintang. Karena salat Anda tidak akan diterima selama 40 hari. Di antara yang menjadikan amal tidak diterima seperti amal puasa adalah berkata dusta. Kata Nabi SAW, "Man lam yada' qawla zur wal jahla wal amala bihi, fa laisa lillahi hajatun fi ayyada' ta'ama wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkan konsekuensi dusta tersebut, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan dahaganya. Artinya dia berpuasa, puasanya sah namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sampaikan, saya pernah mengisi salah satu stasiun TV terkenal, bukan di TV-nya tapi di pegawai-pegawainya. Tentang hal ini, saya sampaikan hadis ini. Kemudian mereka bertanya, "Ustadz, kami dipaksa oleh direksi untuk bikin berita palsu, terutama musim politik. Apakah puasa direksi tidak diterima?" Enak aja, kalian juga enak. Saya bilang semuanya enak aja melemparkan kesalahan kepada direksi. Kalian juga ikut-ikutan dusta. Hati-hati. Hanya karena duniawi, kemudian kita mengorbankan apa? Pahala akhirat kita. Di antara yang mengurangi pahala adalah menyimpan anjing yang bukan anjing yang diizinkan oleh syariat. Kata Nabi SAW, "Man amsaka kalban yang kusumin amalihi kula yaumin qirat." Wa fi riwayatin qiratan. Siapa yang menyimpan anjing, memelihara anjing, maka setiap hari amalannya akan berkurang 1 qirat. 1 qirat seperti gunung. Ada yang dalam riwayatnya 2 qirat seperti 2 gunung Uhud. Illa kalba harthin aw kalbi masyiyah. Kecuali anjing yang diizinkan. Anjing diizinkan seperti anjing untuk berburu, kalbu saidin. Di antaranya anjing masyiyah, anjing yang menjaga hewan ternak. Di antaranya kalbu harthin, anjing yang ditugaskan untuk menjaga kebun. Itu tidak jadi masalah. Itu diizinkan. Sebagian ulama mengkiaskan seperti anjing yang digunakan untuk menangkap orang yang punya narkoba dan semisalnya. Adapun anjing yang tidak terkait dengan hal-hal ini disimpan di rumah, maka ini akan mengurangi pahala seorang setiap hari 1 gunung Uhud. Dia saja amal solehnya belum tentu sampai 1 gunung Uhud. Gimana berkurang? Sayang.
Ini kebiasaan orang-orang bule, jangan diikuti. Jangan diikuti. Apalagi anjingnya mendolimi orang. Betapa sering kita lewat rumah orang anjingnya gonggong. Kita dilihat seperti wajah pencuri. Bukan orang takut. Takut. Sampai ada kawan saya, dia bilang, Ustadz, saya ini dia gemuk sekali. Dia gemuk sekali. Dia bilang, saya kalau nimbang Ustadz, timbangannya bukan begini, langsung balik ke kiri. Saking beratnya. Saya kalau main di laut Ustadz, kemudian saya dengan teman-teman datang, anjing-anjing itu nge-share ke saya terus. Karena saking gemuknya dia. Tapi mengganggu, sudah kurang pahala, menzalimi orang. Orang digonggong takut atau tidak? Takut ya. Makanya tidak boleh. Kalbul akur, anjing yang mengganggu orang lain itu boleh dibunuh. Yang mengganggu orang lain. Kalau anjing tidak mengganggu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Anjing-anjing liar tidak mengganggu. Tapi ada anjing yang jahat selalu mengganggu, menggigit. Sampai kasus kemarin di Jakarta Timur, pembantunya dimakan sama anjing. Anjing kan melihara anjing butuh biaya. Dagingnya harus ini, anjingnya gede. Ketika tidak ada makanan, pembantunya dimakan. Kemarin di sebelah Ciras apa tuh? Situlah daerah Jakarta Timur. Subhanallah. Maka orang mukmin jangan ikut-ikutan kebiasaan orang kafir. Terkadang biaya kasih makan 10 anak lebih ringan daripada biaya kasih makan 1 ekor apa? Anjing. Apalagi anjing besar makannya khusus, belum ininya, belum anunya, belum ininya. Buang-buang uang. Buang-buang uang, pahala berkurang tiap hari, kadang mendolimi orang lain. Cari pahala sana, kasih orang anak yatim, orang miskin banyak, kirim ke Palestina kemana. Maka ini mengurangi pahala setiap hari seperti 1 gunung Uhud. Sementara pahala dia sendiri amal solehnya belum tentu sebesar itu. Di antaranya yang ditolak amalannya adalah wanita yang membangkang kepada suaminya. Ithnani la tujawizu salatuhuma ru'usahuma. 2 orang yang salatnya tidak akan melewati kepalanya, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdun abaqa min walihi hatta yarja ilaihim, yaitu budak yang kabur sampai kembali kepada tuannya. Wa imra'atun asat zaujaha hatta tarji. Wanita yang membangkang kepada suaminya sampai dia kembali kepada suaminya. Hati-hati ini kepada para ibu-ibu. Jangan suka membangkang kepada suami. Kalau membangkang kepada suami, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Kemudian juga dalam hadis yang lain, salasatun la tujawizu salatuhum adhanahum. 3 orang yang salatnya tidak akan diterima. Al-abdul abik hatta yarji. Hamba budak yang kabur sampai kembali. Wa imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang wanita istri yang tidur sementara suaminya marah sama dia. Dia cuek aja. Suaminya ngomel-ngomel, dia pakai selimut tidur. Ini tidak diterima salatnya sampai dia kembali kepada suaminya. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Perhatikan ini. Imam yang dibenci oleh makmumnya. Ada imam model begini. Terlalu pede, tidak ada yang akan jadi imam, dia maju sendiri jadi imam. Bacaannya kicau beliau, kacau balau. Kacau balau. Al-Fatihah salah, bacaan salah, lagu enggak enak, tapi mau jadi imam. Ditegur marah-marah. Semua orang mau tidak sholat di belakang dia, masjidnya cuma di situ. Akhirnya mereka sholat situ, benci sama dia, ini imam sholat tidak terima. Jadi imam ini bukan masalah gengsi-gengsian. Imam ini adalah kedudukan syar'i. Rasulullah yang suruh. Harus ada syarat-syarat untuk menjadi imam. Kata Rasulullah SAW, ya ummukuma, ya akra'ukum, ya ummul qaum akra'uhum li kitabillah. Yang menjadi imam yang paling mahir dalam Al-Quran, yaitu yang paling berilmu, yang ngerti. Para sahabat dulu keilmuan mereka dalam Al-Quran sama, itu paling berilmu. Itu yang boleh jadi imam, bukan gengsi-gengsian, jangan. Mereka jadi imam. Kalau terjadi imam, tidak ada yang suka. Ditegur enggak mau, tetap ngeyel pengen jadi imam. Karena orang jadi imam gengsi, imam masjid. Imam besar di masjid kecil. Akhirnya solatnya tidak diterima, kasihan. Kasihan. Maka kita bukan masalah. Makanya di antara larangan para ulama, kalau jadi imam jangan tawadhu-tawadhuan. Kamulah jangan. Padahal dia tahu dia lebih alim dari kamu yang maju. Ini bukan masalah tawadhu. Rasul yang suruh. Yang paling alim menjadi apa? Imam. Jangan bilang, enggak kamu aja. Padahal dia tahu orang ini enggak tahu. Enggak bisa jadi imam. Kamu aja. Tawadhu. Tawadhu yang keliru, paham? Ini karena terkait dengan solat jamaah seluruhnya. Jadi cari imam yang baik.
Demikian kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.